Kaum muslimin, sahabat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita hadir dalam rangka memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, yakni fa in talabal ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimah. Kewajiban atas setiap individu muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Selawat dan salam kita doakan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dan sahabat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang merindukan surga dan berlomba dalam kebaikan. Merindukan surga dan berlomba dalam kebaikan. Berbicara tentang merindukan surga dan berlomba dalam kebaikan, kita harus paham bahwa rindu rasa ingin menggapai dan memiliki. Jadi berbicara tentang rindu, sebuah rasa ingin menggapai dan ingin memiliki. Rasa rindu itu adalah fitrah manusia yang tidak bisa dicabut dan tidak bisa direbut oleh siapapun. Namun ia hanya bisa dialihkan kepada sesuatu yang lain, baik dialihkan kepada sesuatu yang benar, hak, maupun dialihkan kepada yang batil. Namun beruntunglah kita kalau seandainya rasa rindu itu diarahkan kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memang ridhoi. Dan tentu rasa rindu yang demikian tidak lepas dari cerminan kehidupan yang mengelilingi kita, informasi yang bergentayangan di sekitar kita. Apabila informasi yang masuk ke pemikiran kita, ke pemahaman kita adalah informasi yang mengarahkan cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, maka insya Allah rindu itu pun yang akan kita jadikan tolak ukur dan standar, sehingga kita menjadi perindu yang sesungguhnya sebagaimana rindunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat dimanapun berada, ternyata memang untuk belajar rindu kita mesti belajar dari seorang perindu sejati, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ketika di akhir hayat beliau sering mengucapkan ummati, umatku dan umatku. Itu bentuk kerinduan beliau terhadap umat beliau, yang mana ucapan ini pun membuat iri para sahabat sebelumnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW begitu rindu kepada umat yang tidak berjumpa dengan beliau, namun kecintaannya luar biasa melebihi kecintaan orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat dimanapun berada, tanda-tanda orang yang merindukan surga itu bisa kita lihat dari beberapa ayat Allah. Namun secara urutannya, tanda-tanda itu bisa kita lihat. Pertama, bagaimana dia bercita-cita bersama Nabi, Shodiqi, dan mati syahid, orang-orang yang mati syahid. Itulah salah satu di antara tanda-tanda orang yang rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun punya cita-cita tinggi, yang cita-cita itu berkaitan dengan bagaimana matinya seperti orang mati syahid, kemudian mati berkumpul dengan para nabi dan para syuhada. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyina was-shaddiqina
wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, orang yang mati dalam membela agama Allah, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara tanda-tanda orang yang merindukan surga dan berlomba dalam kebaikan itu adalah memastikan dirinya bagaimana dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Tentu pertanyaannya adalah, apa sih keunggulan, kehebatan dari orang-orang tersebut sehingga kita layak ingin bersama dengan dia, dengan mereka? Para nabi, mereka punya karakter, punya amalan unggulan, yang mana salah satu di antara amalan unggulan itu adalah nabi-nabi dan rasulnya tidaklah dihadirkan di muka bumi kecuali menyampaikan risalah Islam, risalah tauhid. Maka salah satu di antara alasan kenapa kita ingin bersama dengan para nabi adalah bagaimana menyamai, walaupun tidak 100% sama, tapi setidaknya mengikuti langkah-langkah dan jejak para nabi, yaitu menyampaikan risalah Islam. Karena kita tahu bahwa seseorang yang ingin merindukan sesuatu yang dirinduinya, tentu dia akan menampakkan aktivitas itu berkaitan dengan yang dirinduinya. Salah satu di antara yang kita rindui adalah para nabi, para rasul. Yang mana para nabi dan para rasul itu salah satu di antara amalan unggulannya adalah mereka senantiasa menyampaikan risalah Islam, walaupun ancaman, walaupun dalam tekanan, walaupun kadang-kadang mesti dijauhi oleh banyak orang. Begitupun para siddiqin, orang-orang yang ahli jujur, mereka pun demikian. Ketika berhadapan dengan kebenaran, sementara orang yang perlu disampaikan kebenaran itu adalah penguasa, orang-orang yang paling keras pertentangannya terhadap Islam, terhadap kebenaran, namun di saat itu juga pun dia istiqomah dengan kebenaran, dan dia dalam menyampaikan kebenaran tidak pernah menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Itulah ahli siddiqin, ahli jujur. Dan kita pun juga bagaimana melihat gambaran kehidupan orang yang mati syahid. Keluarganya mesti ditinggalkan, anak-anak yang dicintainya mesti ditinggalkan, istrinya pun demikian. Tapi dia lebih memilih mati di jalan Allah, kemudian dia mati dalam keadaan terbunuh di pedang musuh. Dan ini salah satu di antara keunggulan dan keutamaan yang dimiliki oleh para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Maka kalaulah seandainya kita ingin menjadi perindu surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu langkah-langkah ini, cara-cara yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, dan orang-orang soleh, kita pun mesti menjejakinya, mengikutinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tanda dari orang yang perindu surga adalah amalnya muhsinin dan sabirun. Apa itu amalnya muhsinin dan as-sabirun? Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum fataru wala dhillah
ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Di dalam ayat tadi ada kata-kata lilladzi ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik. Di sini kita dapat pahami bahwa amalnya orang yang merindukan surga itu adalah amalnya berupa berbuat baik. Berbuat baik tentu kembali kepada berbuat baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita dengar bahwa baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut akal manusia belum tentu ridho menurut Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ambil pemahaman bahwa pentingnya belajar tentang Islam sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan dan amalkan itulah kebaikan yang sebenar-benarnya. Dan harapan kita tentu ke sana. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan terus belajar Islam, memahami Islam, sehingga setiap aktivitas kita, setiap yang kita lakukan dan katakan itu semata-mata sesuatu yang telah berlandaskan perintah dan larangan Allah. Kalau itu perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Itulah kebaikan dengan standar Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, tanda-tanda dari orang yang merindukan surga itu, selain dia menjadikan bagaimana keinginan bersama Rasulullah, keinginan para nabi, para shadiqin, kemudian melakukan kebaikan standarnya dengan standar kebaikan menurut Allah. Yang ketiga adalah bagaimana menjadikan aktivitasnya, salah satu aktivitasnya punya amalan unggulan, amalan yang terbaik, amalan yang banyak orang tidak melakukan, tapi dia melakukan. Ketika kita melihat misalnya ada saudara kita yang sholat, soleh kata orang, betul. Tapi kemudian kita tentu bertanya, apakah seorang muslim semuanya sholat? Tentu sholat. Berarti ini bukanlah amalan unggulan. Seorang muslim rajin puasa, terutama puasa Ramadan. Berarti ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua muslim melaksanakan puasa. Berarti ini bukan amalan unggulan. Tapi ada di antara amalan-amalan yang kemudian banyak orang tidak sanggup melakukannya. Apa contohnya? Sebagaimana di antaranya Khalifah Utsman bin Affan dengan jumlah harta yang tidak terhitung jumlahnya, banyaknya, dan pengorbanannya. Bahkan tercatat dalam sejarah sampai hari ini masih ada peninggalan-peninggalan dari harta yang dikorbankannya, yaitu berupa sumur Utsman, yang itu merupakan amalan unggulannya, sehingga dikenal dalam sejarah, tercatat dalam sejarah Utsman bin Affan adalah orang dermawan. Itu amalan unggulannya. Belum lagi sebagai khalifah, dia memimpin beberapa tahun yang kemudian di bawah pemimpinan yang berhasil menaklukkan beberapa wilayah, yang akhirnya wilayah tersebut menjadikan Islam dan orang-orang menjadi muslim. Itu merupakan amalan unggulan bagi seorang pemimpin. Begitupun kepada Rasulullah SAW. Jangankan dari amal jariahnya, ketaatan pribadinya saja kita tidak bisa menandingi sebagai umatnya, apalagi dengan amalan-amalan jariahnya. Dari seorang beliau kenal Islam yang hari ini sudah miliaran. Subhanallah, luar biasanya kekasih Allah Subhanahu wa taala ini yang memiliki amalan-amalan unggulan yang tidak bisa sampai kapanpun kita tandingi. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini banyak sedikitnya. Kalau ada salah mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon maaf sekali lagi, dan demikianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.